Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter GPIB Jemaat Bekasi Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Dalam ibadah ini, kita akan menghayati tema bertambah dalam kasih. Pemberita firman pada hari ini adalah Ibu Pendeta Lucia Tesuta P5. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah hadir di sini, memberkati persekutuan kita yang duduk sehati dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan berulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada henti. Sebab itu, patutlah kita mensyukuri sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari umat Tuhan, kita berbakti kepada-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu, menghayati persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua.
Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat di setiap keluarga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mada Resonsial pada hari ini kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7 kita baca bergantian per ayat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk merespon pelayan firman, kita menyanyi dari Gita Bakti 49 bait 1. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum keluarga yang boleh berhimpun bersama-sama dalam persekutuan ibadah keluarga di malam hari ini, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan, itu yang tetap menaungi kami di kehidupan kami. Menikmati kasih yang Tuhan anugerahkan, mampukan kami menyadari sepenuhnya untuk kami terus menikmati kasih Allah dan tetap membagikan kasih itu dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kehidupan yang terus dibaharui oleh Tuhan dan tetap dikasihi oleh Yesus Kristus
adalah kehidupan yang mau berbagi kasih dan mewarnai perjalanan hidup kami dengan kasih kepada Allah di dalam Kristus dan kasih kepada semua orang. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus, arahkan kami untuk dapat menjadi pelaku kasih Allah dan mewujudkan kasih itu terus bertambah dan bertambah, sehingga dalam ungkapan memuliakan Tuhan, kasih kami tidak akan pernah luntur dengan kasih yang tak berkesudahan dari Allah di dalam Kristus yang boleh kami alami. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan, sekalipun kamu hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum keluarga yang berbahagia. Kita diarahkan dalam pengalaman perjalanan pekabaran Injil dari Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang ia layani. Dalam perjalanan pekabaran Injil yang kedua, bagaimana Rasul Paulus menjumpai jemaat di Tesalonika yang adalah ibu kota dari Makedonia, dan bagaimana dia juga berhadapan dengan satu keadaan yang tidak selamanya ramah. Ada tantangan, bahkan ada berbagai hambatan yang diperhadapkan kepadanya dari penyesat-penyesat yang ada. Oleh karena itu, bagaimana Rasul Paulus dengan terpaksa harus meninggalkan jemaat Tesalonika, tetapi tetap dalam pelayanan yang dilanjutkan, mempercayakan anak rohani yaitu Timotius melaksanakan tugas di tengah-tengah keberadaan jemaat Tesalonika. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana harapan yang kuat dari Rasul Paulus, sekalipun dia tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Apa yang menjadi harapannya? Kalau kita perhatikan pada pasal 3 ini ayat ketiga, bagaimana harapan Paulus, dia nyatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini.
Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi dia merindukan bagaimana umat yang sudah terbentuk, yang terwujud dari hasil pelayanan yang ada, dia mengalami satu keadaan bersama dengan jemaat Tuhan, yaitu kondisi yang tetap baik. Walaupun memang Paulus sempat menyatakan tentang bagaimana kondisi, katakanlah kekhawatiran Paulus sendiri, ya. Kita perhatikan apa yang dia katakan pada ayat yang kelima. Ya, khususnya bagian B dikatakan, karena aku khawatir kalau kamu telah dijumpai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ini sangat wajar. Ya, kekhawatiran, dan ini sangat manusiawi karena besarnya tantangan dan cobaan yang ada. Dan apa yang disampaikan oleh Timotius, dan itu juga yang diungkapkan pada ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Jadi Paulus mau menyatakan baik pada ayat 6, ayat 7 bahwa dia sangat terhibur. Kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Ternyata mereka tetap ingat Paulus, ternyata mereka tetap melakukan apa yang menjadi harapan, tetap teguh dalam imannya, dan bagaimana kondisi ini membuat Paulus dan rekan-rekan pelayanan yang ada katakan menjadi terhibur. Dan teks pembacaan kita menyatakan bahwa supaya umat tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga menyadari, kita bicara tentang kekristenan. Kekristenan memang sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan dari awal, dan sering diperhadapkan dengan bagaimana penderitaan oleh karena tantangan-tantangan yang ada. Jadi apa yang menjadi harapan Rasul Paulus di sini adalah sesuatu yang kita lihat sangat-sangat manusiawi, dan tetap bagaimana dia mau menyatakan syukur dan dia mau menerima apa yang menjadi kondisi dan dia persembahkan kepada Allah dengan membawa sukacita karena dia meyakini umat pilihan Tuhan, persekutuan umat Tuhan tetap terjalin dengan baik. Dan perlu disadari bahwa ini semua dimungkinkan hanya oleh karena kasih Allah sendiri yang berlangsung di dalam mereka, dan juga kuasa Roh Kudus yang menaungi jemaat Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia menyatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Itu menjadi kerinduan Rasul Paulus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan yang lahir dari hati yang mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga dengan kerinduan yang ada, bagaimana Paulus menyatakan, kita perhatikan ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi harapan yang tidak muluk tentunya bertambah dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sekalipun ada aniaya, tetapi jemaat yang mampu bertahan dalam kehidupan imannya,
Ini yang membuat Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi apa yang diterima, apa yang terjadi semuanya oleh karena berkat Tuhan, kuasa yang ada. Dan kita perhatikan ya, ada kuasa Roh Kudus, tapi juga kita melihat di sini dengan doa yang tetap dinaikkan siang malam, bagaimana mereka boleh menikmati satu pekerjaan yang indah dari Tuhan. Oleh karena itu, Paulus yang mengalami pertumbuhan jemaat mengharapkan jemaat tetap bertambah di dalam kasih, dan kita melihat di sini doa selanjutnya yang dinyatakan kalau kita lihat pada ayat terakhir ayat 13, doa Rasul Paulus agar jemaat tetap kuat dalam iman, tetap bertahan dan tidak goyah. Ini yang akan terus menjadi doa, menjadi harapan, dan mari menjadi doa kita bersama. Kehidupan kita, keluarga kita, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan yang diperhadapkan, tapi iman kepada Tuhan di dalam Kristus tidak akan pernah digoyahkan. Biarlah kita terus mengharapkan pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus menaungi kita sehingga kita tetap menjadi kuat dan teguh berpegang dalam keyakinan dan mampu untuk dapat mewujudkan satu kondisi bahwa iman kepada Kristus tidak akan pernah tergantikan. Mari terus mewujudkan hidup yang bertambah dalam kasih dan tekun dalam doa, serta menikmati satu kondisi, satu kehidupan yang tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, dan inilah yang akan melahirkan sukacita senantiasa. Sekalipun diterpa dengan berbagai kondisi bahkan penderitaan, jangan goyah apalagi jatuh. Karena kita yakin Tuhan Yesus yang empunya persekutuan ini, Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, Dia berdaulat pelihara kita. Dia berdaulat pelihara gerejanya sehingga tetap ada sampai selama-lamanya. Kebenaran Injil Allah di dalam Kristus, itu yang perlu kita teruskan, sehingga di dalam kasih yang terus bertambah, dalam iman yang semakin diteguhkan, Tuhan Yesus semakin dimuliakan dalam setiap kehadiran kita. Kapan dan dimanapun kita pergi dan berada, di sanalah kita boleh menikmati kedaulatan Allah. Pelihara kita, jaga kita, lindungi kita, dan memampukan kita bertahan dari segala kondisi-kondisi apapun. Biarlah kasih yang dari Kristus membuat kasih kita semakin bertambah dan kita semakin teguh dalam iman kepada Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpuji nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan ungkapkan pujian. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
oleh kasih Tuhan bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari berdoa. Kasih Tuhan itu yang tetap nyata di kehidupan kami. Kemurahan Tuhan yang mendasari seluruh langkah kehidupan kami, dan kelimpahan berkat yang dari Tuhan itu yang mewarnai perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang baik yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami serahkan diri kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami menikmati kemurahan Tuhan selanjutnya. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar, kami renungkan, dan mampukan kami melakukan, bahwa kehidupan kami di tengah tantangan sekalipun tetap teguh berpegang dalam keyakinan, dan kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama tetap bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang menopang kami agar kondisi kehidupan kami tidak mudah dipengaruhi dengan berbagai keadaan, tetapi kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama akan terus kami nyatakan sekalipun kondisi yang berubah-ubah ini. Tuhan tolong kami, arahkan kami, Roh Kudus menopang kami. Biarlah doa-doa yang juga kami naikkan dalam permohonan untuk tetap menikmati karunia Allah, dan doa-doa kami untuk memungkinkan kami terus menyerahkan diri kepada Tuhan dan menikmati kebersamaan dan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapa Sorgawi, syukur kami di ibadah keluarga malam hari ini. Berkatilah para keluarga-keluarga Allah dalam kehidupan setiap keluarga. Ada bapak, ibu, anak-anak, ada orang tua, bahkan juga mungkin ada cucu-cucu di sekitar kehidupan kami. Kami pun serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Di dalam kasih yang bertambah teguh dan terus bertumbuh dalam kehidupan iman, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami dimanapun berada, yang membutuhkan pertolongan, baik yang sakit, baik yang ada dalam kekurangan, yang ada dalam keterbatasan, yang ada dalam penderitaan, persoalan dan pergumulan yang ada. Tuhan, kasih-Mu tetap nyata untuk mereka, dan mereka juga menikmati pertolongan Tuhan dengan seluruh keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap keluarga milik Tuhan, Tuhan juga akan memberkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab masing-masing selaku orang tua. Dengan apa yang dapat dilaksanakan, Tuhan berkati selaku anggota keluarga lainnya, anak-anak, kakak, adik, dan juga kaum keluarga yang ada. Kami mau serahkan diri kami, baik sekolah, kuliah, bahkan juga aktivitas kami, segala kerinduan mencari pekerjaan, menikmati anugerah Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan sediakan, dan tanggung jawab kehidupan selanjutnya kami tetap serahkan kepada Tuhan. Bahkan kami ketika menikmati masa pensiun tetap menikmatinya dalam sukacita bersama dengan Tuhan yang menopang kami dengan berbagai aktivitas dan rutinitas kami lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kehidupan kami selaku gereja diberkati Tuhan, kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa juga diberkati Tuhan, kehidupan dunia ini dengan segala harapan yang ada juga terus diberkati Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami musibah oleh karena berbagai kondisi, dengan penderitaan oleh karena kondisi-kondisi yang berubah-ubah, bahkan pergumulan-pergumulan lainnya, cuaca yang ekstrim, dan ketika mengalami musibah oleh karena bencana alam dan hal-hal lainnya, Tuhan juga ada untuk mereka, menyertai mereka dan menolong mereka, dan berkati kami dalam wujud kasih kepada Allah. Di tengah kehidupan di dalam Kristus, kami juga mau nyatakan kepedulian kami bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat di dalam tangan-Mu agar hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami beribadah saat ini dengan apa yang boleh kami alami dan nikmati, dengan apa yang boleh dipersembahkan baik para pelayan Tuhan selaku organis, pemandu lagu, dan juga operator sound system multimedia, dan kami para pelayan Tuhan, kami serahkan diri kami bersama dengan keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah di dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera.
perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita memperhatikan warta ibadah keluarga Rabu 10 Mei 2023. Yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman Ibu Pendeta Lucia Toisuta P5. Yang kedua, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 10 Mei 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah dengan kasih yang terus bertambah, kita wujudkan kehidupan yang semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Kita ungkapkan pujian bersama. Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Sorgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya engkau dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.